Terus pada saat itu aku nggak bisa ngebayangin ya betapa beratnya tantangan Mbak Ani. Baru kembali pulang ke Jogja, langsung disambut oleh gempa, rumah rata dengan tanah. Apa sih yang membuat Mbak Ani bisa kuat dan bisa move on? Oke, life must go on. Iya, jadi 2006 itu juga aku diketemukan dengan jodoh. C. Jadi kalau kata suami, di balik keteruntuhan aku temukan jodohku. Iya. Assalamualaikum everybody, this is me Muhayat Akbar dalam season pertama obrolan sahabat di Hayatmu TV. Dan pada episode pertama ini we have a special guest for you guys. We have Mbak Ani from Yogyakarta. Halo Mbak Ani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Muhayat. Pak Muhayat gimana kabar? Alhamdulillah. Lama ya kita nggak jumpa ya. Iya, kayaknya sejak bulan apa ya? Udah bulan 3 mungkin ya kita nggak. Iya, hampir 7 bulan ya mungkin ya. Iya, kurang lebih 7 bulan. Oke Mbak Ani, sebagai prolog acara ini dinamakan dengan acara obrolan sahabat. Obrolan ringan antar sahabat yang mungkin sudah lama tidak bersua. Bicara apa saja tentang kehidupan, perjuangan, kesuksesan dan lain sebagainya. Yang tujuan utamanya cuma dua. Yang pertama adalah silaturahmi dan yang kedua adalah berbagi cerita dan inspirasi. Mbak Ani di mana sekarang? Di rumah di Jogja. Di Jogja. Di Jogja, iya. Oke, kita mulai saja obrolan ini dengan sebuah pertanyaan tentang nama. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa namanya Ani? Ini pertanyaan yang seringkali dilontarkan ke saya. Benar nggak sih namanya hanya Ani aja? Kenapa ya orang mungkin heran ya? Karena biasanya namanya kan panjang, ada 2 suku kata, 3 suku kata, 4 suku kata, atau mungkin lebih gitu. Iya. Iya. Jadi saya dikasih nama sama orang tua saya Ani gitu. Dan orang ketika dikasih tahu, benar nggak sih namanya itu aja gitu kan? Nah itu mungkin pertanyaan yang sama ketika saya dulu tahu nama saya hanya Ani aja, tapi satu itu adalah pemberian ya, kita nggak bisa kemudian protes, kita nggak bisa kemudian menyalahkan orang tua, karena apapun itu yang diberikan kepada kita, satu itu yang harus kita syukuri. Jadi kalau ditanya nama lengkapnya ya saya dengan percaya diri mengatakan nama saya Ani. Kenapa? Ya sekali lagi yang namanya mau panjang mau pendek semuanya pemberian, kita nggak bisa. Nggak biasanya kan kalau orang tua ngasih nama kan biasanya kan doa gitu ya. Kalau nama saya saja misalnya Muhayat itu kan karena ayah saya itu pengagum Soekarno, maka ada singkatannya gitu. Jadi Muhayat itu Muslim harus yakin dan takwa gitu kan. Nah, jadi tergantung value yang dibawa orang tua kan. Nah, kalau orang tua saya karena beliau bukan alumni sekolah agama, otomatis kan tidak mereferensikan nama itu dari bahasa Arab. Nah, kalau Mbak Ani ada tidak filosofis? Saya pernah tanya juga ke Bapak nggak pernah ngasih filosofi apapun gitu. Cuman apa ya? Ada satu pesan sebetulnya yang disampaikan Bapak di situ, bahwasanya ada nilai-nilai kesederhanaan yang ingin disampaikan Bapak lewat nama gitu. Jadi kalau pesan positifnya sebetulnya adalah kita supaya tetap humble bagaimanapun kondisi kita gitu. Itu saja. Jadi kalau Bapak itu selalu ngajarkan ke saya kalau bahasa Jawa ya, bondo, tahu bondo ya? Iya, bondo. Itu harta. Ya. Bondo itu titipan, nyowo itu sampiran, pangkat itu gaduan gitu. Ya. Jadi kalau kita kembali pada nilai-nilai filosofi,
intinya bapak hanya ingin mengajarkan ke saya bahwasanya apapun kondisinya harus tetap humble, harus tetap sederhana gitu. Jadi nggak usah yang macam-macam lah gitu. Intinya itu saja sih kalau dari filosofinya. Sebuah filosofis hidup yang sangat hebat sekali. Jadi hidup itu guys tidak usah neko-neko, harus tetap humble, sederhana, dan rendah hati. Oke, Mbak Ani anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Dari 5 bersaudara. Oh, dari Tapi saya punya adik kembar, Pak. Oh iya, anak di tengah ya, sama sih saya juga di tengah-tengah gitu. Oh gitu. Anak keempat dari 6. Ya kan, karena Mbak Ani 5, jadi ketiga gitu loh. Ya tapi saya aslinya 6 juga loh, Pak. Ha-ha. Jadi kakak saya pas itu meninggal pada usia tahun. Mm-mm. Jadi sebetulnya saya nomor 4. Cuma karena kakak saya pas nggak ada, akhirnya jadi nomor 3. Nah kebetulan adik itu 1, cuman lahirnya 2 kembar gitu. Jadi lahirnya ya harusnya adiknya cuma 1, ternyata lahirnya kembar. Dan itu juga nggak tahu kalau kembar. Jadi awalnya ya tahunya 1 aja karena jarak lahirannya juga jauh. Yang cowok itu lahir sebelum maghrib, kemudian yang cewek itu lahirnya udah jam 11 malam. Jadi sekarang jadi anak tengah deh, 2 kakak 2 adik. Wow, amazing. Punya 2 adik kembar ternyata. Oke, kalau Mbak Ani sendiri lahir dan asalnya dari mana sih? Oh ya, asal saya di Jogja Pak, dengan di daerah arah pantai Parangtritis. Jadi kalau Pak mau air tengah ke pantai Parangtritis ada jalan Paris kan, rumah ibu di situ. Jadi kalau pernah dengar ada gempa 2006? Oh iya, gempa Jogja yang 27 Mei tahun 2006 itu kan? Iya, gempa 2006 itu pusatnya di Kecamatan Kuningan. Dan aku salah satu korbannya loh waktu itu. Subhanallah. Untung Mbak Ani dan keluarga diselamatkan. Dan kalau tidak salah, gempa Jogja pada waktu itu memakan korban hampir 6.000-an orang. Belum lagi ratusan ribu rumah bangunan luluh lantak rata dengan tanah. Sebuah gempa yang cukup dahsyat yang terjadi di negeri kita. Oke, kita berlalu dari gempa Jogja 2006. Pertanyaan berikutnya adalah, Mbak Ani pernah keluar merantau dari Jogja enggak? Jadi lulus SMA aku pernah merantau di Batam. Jadi kalau dilihat dari perjalanannya, dulu aku nggak langsung kuliah sebetulnya. Jadi lulus SMA itu aku nggak langsung kuliah. Aku kerja dulu. Kalau yang lain kan lulus langsung bisa kuliah. Iya. Karena aku dari keluarga yang biasa aja, bapak juga keluarga yang kemudian ekonominya mampu gitu kan. Jadi memang di keluarga kami dikasih prinsip begini, bapak dan ibu karena kondisinya seperti ini ya hanya bisa menyekolahkan sampai SMA. Semuanya cuma dikasih sampai SMA. Kalau mau kuliah usaha sendiri. Iya. Jadi udah akhirnya aku vakum dulu 4 tahun. Jadi kalau ingat dulu pas aku masuk kuliah itu teman-teman udah lulus Pak. Karena 4 tahun kan. Jadi yang lain udah lulus, akunya baru masuk. Oke, kembali ke cerita perantauan ke Pulau Sumatera, lebih tepatnya ke Kota Batam tentunya. Gimana sih ceritanya? Kebetulan belum lulus SMK, jadi aku dulu ambilnya SMK akuntansi. Oh, akuntansi. Sebelum lulus tuh aku udah dapet panggilan kerja di Batam. Jadi jaminannya sekolah. Jadi sebelum lulus, kemudian udah ada panggilan, nah sekolah berani ngasih rekomendasi dan jaminan kalau ini anak nanti nggak lulus, dia bakal dikembalikan juga. Cuman sekolah udah sudah optimis, ini anak masih lulus kok gitu. Jadi sebelum lulus aku udah berangkat dulu ke Batam. Enggak, aku ke Batam 3 tahun aja sih. Pulang sebelum gempa itu aku berangkat 2003 sampai 2006. Oke, 2003-2006 di Batam. 2006 kembali ke Yogyakarta. Kemudian tragedi gempa 2006. Lalu kuliahnya Mbak Ani tahun berapa?
kuliahnya aku kan 2007. Jadi di UI 2006, iya di Jogja. 2006 pulang ke Jogja. Ah, Itu pas sehari sebelum gempa, Pak. mm-mm. Jadi gempa itu kan 26 Mei, 27 Mei ya. Iya, iya. Nah, itu hari Sabtu. Aku tuh pulang ke Jogja itu hari Kamis. Kamis jam 10 pagi itu aku sampai Jogja. Jumat tuh sehari di rumah. Nah, Sabtunya itu gempa. Jadi semua barang-barang, semua bawaan yang dari Batam hancur deh semua rata dengan tanah. Jadi setahun itu aku sempat bingung juga sih aku mau ngapain lagi gitu. Karena rumah nggak ada. Kemudian temen juga channel link juga mungkin udah beda ya. Iya, karena udah lama ditinggal kan. Iya betul. Dan aku benar-benar nggak tahu harus apa begitu. Terus pada saat itu aku nggak bisa ngebayangin ya betapa beratnya tantangan Mbak Ani. Baru kembali pulang ke Jogja, langsung disambut oleh gempa, rumah rata dengan tanah. Apa sih yang membuat Mbak Ani bisa kuat dan bisa move on? Oke, life must go on. Iya, jadi 2006 itu juga aku diketemukan dengan jodoh. Jadi kalau kata suami, di balik reruntuhan aku temukan jodohku. Iya. Jadi rumah itu dipakai buat posko KKN. Jadi waktu itu kan KKN relawan ya. Jadi KKN-nya nggak kemudian program apapun, tapi hanya bersih bekas gempa. Nah di rumah itu kebetulan dipakai untuk KKN. Kebetulan waktu itu suami itu calon suami itu jadi DPL KKN. Itu masih S2 gitu. Nah KKN kan sekitar 1 bulan. Nah kan mungkin usia aku kan hampir mirip dengan mereka yang KKN. Pas selesai KKN ditanya aku nggak ikut pulang, enggak, saya masih punya rumah kan begitu. Nah itu selama sebulan kemudian aku dilamar dan akhirnya aku nikah di bawah tenda darurat, tenda biru, benar-benar tenda gempa. Itu 2006. Wow, di balik reruntuhan kutemukan jodohku. Ini benar-benar keren guys. Jadi sobat semua, di titik paling rendah dalam perjuangan hidup kita itu, yakinlah bahwa Allah akan kirimkan dalam tanda petik hadiah buat hambanya, sebagaimana Mbak Ani mendapatkannya, seorang dosen pembimbing KKN pada waktu itu. Oke, setelah itu memutuskan kuliah gitu ya. Kemudian ya, karena ditanya sama suami masih mau nggak kuliah gitu. Aku jawab gitu, enggak kayaknya, karena waktu itu udah nikah gitu ya. Enggak kayaknya gitu. Malu aja karena kan udah vakum lama. Kemudian kondisi juga kayak gini gitu kan. Terus suami nggak dicoba kan gitu. Kalau selama masih ada minat, masih ada keinginan ya dicoba gitu. Ya udah waktu itu ikut ujian tulis karena kan kalau jalur yang lain nggak bisa ya. Ternyata lulus gitu, ujian tulis lulus. Masya Allah. Jadi sobat semua, ini satu lagi pelajaran yang bisa kita petik. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, idza sodaqal azmu wadohas sabil. Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, maka akan terbukalah jalan keluarnya. Oke, kembali tentang kuliah. Mbak Ani SMK-nya kan akuntansi. Kemudian S1-nya bimbingan konseling. Kenapa sih tidak ngambil ekonomi atau ekonomi Islam yang ada hubungannya dengan akuntansi? Apa sih reasonnya? Jadi gini, aku tuh dulu niatnya gini, ini ada kesempatan untuk kuliah, ya udahlah, kata suami, nggak usah ambil jurusan yang berat-berat. Dalam arti jurusan-jurusan yang eksak dan sebagainya. Selain memang karena banyak peminatnya, begitu kan. Waktu itu berpikirnya yang penting nanti bermanfaat untuk mendidik anak, ngurus anak dan sebagainya. Jadi aku kuliah itu nggak punya bayangan nanti aku bakal seperti apa, pengen jadi apa dan sebagainya. Jadi karena posisinya aku udah punya suami waktu itu, ya udah aku pikir ini mengandung konseling nanti banyak memberikan dampak positif untuk aku, peranku gitu kan, ngurus anak dan sebagainya. Itu aja aku pikir begitu. Ternyata alhamdulillah
Aku bisa selesai cepat kuliahnya, jadi 3 tahun 10 Mm-mm. bulan aku bisa selesai. Mm-mm. Artinya nggak sampai 4 tahun, Mm-mm. dalam kondisi aku udah punya anak 1 gitu. Iya. Nah, kemudian sama suami udah lanjut S2 aja. Mm-mm. Jadi 2011 aku selesai S1 langsung ambil S2 Langsung. langsung. Wow, ini Dan luar S2 biasa. juga alhamdulillah nggak lama, 1 tahun 10 bulan. Wow, S1 3 tahun 10 bulan. Kemudian lanjut S2 dan diselesaikan dalam waktu yang juga singkat 1 tahun 10 bulan. Jadi guys, ini adalah perjuangan yang sangat membanggakan. Oke, pilihan Mbak Ani pada saat itu bimbingan konseling. Dan alasannya adalah bahwa bimbingan konseling adalah sesuatu yang sangat penting dalam konteks Mbak Ani pada saat itu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah tentang passion. Passion Mbak Ani apa sih? Memang selama kerja, jadi aku di Batam selain aku sibuk di waktu itu kan kerja di PT ya, di perusahaan Ya. apa namanya flash disk. Jadi flash disk pertama kali itu dibuat di Batam waktu itu. Waktu itu flash disknya masih yang besar-besar ya, tapi kapasitasnya kecil. Jadi aku memang selain kerja aku banyak bergerak di bidang sosial. Nah mungkin suami melihat potensi itu gitu. Jadi aku sering kalau Sabtu Minggu itu ke pulau-pulau kecil, ada bakti sosial, kemudian eh apa namanya sekedar kalau di anak-anak pulau itu kan biasanya mereka sangat kurang sekali ya pendidikan, kemudian Yap. pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Nah, kita tergabung di lembaga dakwah yang kemudian kita adakan kegiatan-kegiatan sosial Mm-mm. atau juga pendampingan keagamaan. Mungkin suami melihat itu, makanya kemudian ya udah ambil bimbingan konseling aja. Mm-mm. Kayaknya ini cocok dengan kamu daripada kemudian nanti ambil akuntansi terlalu berat gitu, kemudian sudah vakum 4 tahun kan gitu. Mm-mm. Itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian yang kedua, ternyata memang benar. Kadang kita nggak bisa lihat ya potensi kita itu Ya, apa, ya, tapi kita orang lain bisa. cari dulu gitu loh. Passion kita Iya. apa sih gitu. Belum tentu yang kita sukai itu passion kita sebetulnya kan, belum tentu juga kan. Iya, makanya kemudian oke, aku udah ditunjukkan di situ kan, kemudian ya udah S2 langsung ambil BK juga sekalian. Nah, memang ternyata itu juga jalan rezekiku mungkin ya. Jadi 2013 aku selesai S2, 2014 ada formasi CPN. Mm-mm. Dan aku coba sekali itu lolos gitu. Mm-mm. Jadi ya mungkin itu Rezekinya perjalanan di Tuhan. situ, gitu. Iya, rezekinya di situ gitu. Jadi kadang kalau seandainya kemarin aku ambilnya akuntansi atau jurusan-jurusan yang banyak peminatnya gitu, Mm-mm. mungkin belum tentu juga kalau kemudian ada formasi gitu, atau kalau tahu ada formasi aku mungkin nggak nyampe kan begitu. Iya, iya. Jadi ya selain memang sudah ada garis Tuhan di situ, ada takdir Tuhan yang memang ya, Itulah sobat semua, punya passion, suka dengan kegiatan-kegiatan sosial, pada akhirnya menghantarkan Mbak Ani menjadi mahasiswa S1, S2 bimbingan konseling, kemudian menjadi asisten dosen, kemudian menjadi dosen, hingga akhirnya diangkat menjadi PNS dosen. Wow, speechless. Tapi sedikit konfirmasi, Mbak Ani dulunya pernah punya cita-cita menjadi dosen apa enggak? Gimana sih ceritanya? nggak punya. Jadi awalnya nggak punya sama sekali. Jadi ceritanya begini, waktu kuliah S1 semester akhir ya, waktu magang itu sempat ditawarin jadi guru BK. Jadi waktu itu memang sama guru tempat kita magang dulu ditawarin, nah nanti kalau udah selesai langsung kesini aja gitu. Aku bilang saya ngikut suami bu, karena suami maunya saya lanjut S2 gitu. Terus akhirnya sama suami lanjut S2 dulu, entah nanti mau jadi apa, yang penting kan lanjut S2 dulu, mumpung ada kesempatannya kan katanya gitu. Karena waktu itu suami kan dapat beasiswa S3, jadi kita sekalian numpang beasiswanya S2. Itu rezekinya juga ada di situ. Jadi ayo sekalian gitu. Udah hanya ngambil S2. Nah pas S2 itu aku ingat betul waktu itu mata kuliah konseling lintas agama dan budaya. Itu pas habis kuliah aku dipanggil sama salah satu profesor.
Kemudian dipanggil begini, Mbak nanti setelah kuliah jangan keluar dulu dari ruangan saya ya. Jadi kita kan kuliah hanya 9 orang. Karena 9 orang kita kuliah di salah satu ruang, nggak di kelas maksudnya gitu. Iya, iya. Di ruang kerja beliau gitu. Ah. Kemudian baik Prof gitu. Saya nggak tahu juga kenapa dipanggil gitu. Kemudian yang lain udah keluar. Nah pas di situ Prof itu nawarin, Mbak kalau misalkan jadi asisten saya gimana katanya. Iya. Nah ini kan kesempatan ya. Iya. Biasanya kan tidak datang 2 kali gitu. Betul. Banyak di luar sana yang kemudian harus melamar dan sebagainya. Saya nggak tanya macam-macam, saya hanya jawab ya Prof gitu. Nggak mikir waktu itu mata kuliah apa dan sebagainya. Iya. Cuman sempat bilang saya ada beberapa mata kuliah nanti bisa dipilih kira-kira yang mana gitu. Ternyata dikasih ilmu pendidikan Islam waktu itu. UPI ya waktu itu ada. Dan itu jamnya jam 7 pagi. Berarti dari rumah ke kampus tuh adalah sekitar 30 menit. Ya. Sampai rumah kita baru diskusi sama suami. Tadi aku udah terima tawaran itu, nggak apa-apa terima dulu. Nanti rumah dikondisikan kan begitu. Nah mulai dari situlah kemudian S1 semester 2 itu udah mulai ngajar. Kemudian S2 semester 2 udah mulai ngajar, tapi jadi asisten profesor. Kemudian ya udah berlanjut setelah lulus dari S2 juga langsung diminta untuk udah langsung masukin aja lamaran, hanya sebagai formalitas lah. Tapi kalau jadi sebelum PNS di UIN dulu gitu ya? Iya, jadi sebelum PNS sempat di UIN itu 1 tahun. Ya. Untuk yang dosen luar biasanya, kalau untuk yang asistennya sampai setahun juga. Jadi dia 2 tahun. Baru setelah itu PNS. Sebuah cerita yang menarik sobat semua. Sekarang kan Mbak Ani sudah menjadi dosen. Bidang apa sih dari bimbingan konseling yang menjadi concernnya Mbak Ani? Jadi begini, kalau di bimbingan konseling itu sebetulnya kalau di kita kan di pendidikan ya, di pendidikan sekolah. Cuman memang bimbingan konseling itu lebih luas sih. Ada yang bimbingan konseling dalam keluarga, karir dan sebagainya. Kalau rencana riset lebih fokus ke keluarga. Oh iya. Tapi nggak tahu ini masih discuss sama promotor. Mudah-mudahan kalau misalkan deal ya mungkin di situ. Kenapa? Karena kalau di home base ya di IAIN memang nggak ada BK pendidikan. Jadi konsentrasinya lebih banyak mengarah ke BK keluarga, penyuluhan, gitu, penyuluh sosial, gitu. Sehingga kalau lebih diarahkan ke keluarga paling tidak mendekati dibandingkan kalau kemudian aku ambil konsentrasi di pendidikan sekolah. Meskipun sebenarnya pendidikan itu kan luas ya, harus pendidikan itu dan sekolah atau lembaga. Iya sih, kalau aku sepakat kalau bimbingan konseling yang menjadi concernnya Mbak Ani. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah gerbang utama sebuah kesuksesan. Oke, sebelum bicara tentang impian, kasih dong tip menemukan passion kita, khususnya buat generasi milenial zaman now. Tipsnya apa ya? Jadi begini, passion itu sebetulnya mungkin pernah kita angan-angankan gitu. Jadi kalau pengalaman, saya dulu ngambil di akuntansi, itu sebenarnya passion banget, karena aku seneng banget yang namanya hitung-hitungan eksak dan sebagainya. Dan memang di akuntansi aku menemukan passion itu. Gitu. Kemudian coba daftar di STAN, cuma waktu itu nggak keterima di STAN, karena banyak cowok gitu. Kemudian karena nggak keterima, ya udah aku ambil kerja dulu. Gitu. Di kerjaan ternyata aku menemukan hal lain gitu, artinya ternyata aku suka loh bidang sosial gitu. Meskipun aku kerja di bidang dokumen, kan jauh banget ya dari akuntansi ke dokumen kan lebih banyak ke sekretaris ya. Nah kebetulan kerja itu saya di bagian dokumen support, artinya ngurusin dokumen ekspor impor dan sebagainya gitu. Nah kemudian ternyata setelah pulang passionnya berubah lagi gitu. Jadi setahun setelah pulang dari Batam itu aku pernah juga jadi sales. Hampir semua pekerjaan aku ikutin. Jadi sales. Nah kemudian jaga warnet pernah. Kemudian administrasi toko pernah. Jadi apapun gitu. Apapun dicoba gitu. Anything. Karena untuk menemukan selama itu halal aku coba gitu. Apa aja gitu, yang penting kalau sampai aku waktu itu kuliah hamil 8 bulan aku masih kerja.
kerja di warnet karena waktu itu kan internet belum kayak sekarang ya. Warnet itu kan sangat menjamur banyak sekali. Jadi aku pikir daripada kemudian aku banyak waktu luang kan suami waktu itu kerja juga. Kemudian aku posisi masih kuliah, kemudian hamil begitu. Nah itu ada warnet yang kemudian jam kerjanya bisa disesuaikan dengan kuliah. Jadi selepas kuliah aku ambil jam kerja itu. Dan aku paling nggak dapat dua keuntungan. Satu, mesti waktu luang, dapat uang juga. Yang kedua, aku bisa dapat akses internet gratis. Iya, zaman itu kan internet adalah barang yang wah. Belum ada Speedy, apalagi IndiHome. Belum ada 4G, apalagi 5G seperti sekarang ini. Ternyata sobat semua, passion itu baru kita temukan setelah bertahun-tahun kita mencari, hingga pada akhirnya kita menemukan gairah dan semangat mengerjakan hal tersebut. Oke, sebelum pertanyaan terakhir, saya mau ulik tentang impiannya Mbak Ani. Apa sih impian terbesar Mbak Ani dalam kehidupan ini? Saya yakin tiap orang punya impian. Salah satunya, kalau secara pribadi pasti inginnya namanya berkeluarga itu bisa kumpul satu atap. Kan selama CNS otomatis kan aku pisah sama suami ya. Jadi aku ngejalanin hubungan jarak jauh. Dan itu yang kemudian bikin sesuatu yang membuat lebih dewasa lagi gitu. Karena 8 tahun berkeluarga kemudian harus pisah gitu. Pisah bukan dalam arti selamanya gitu kan. Atau hubungan itu kemudian tugas. Tapi pisah jarak saja. Tapi ternyata membawa banyak hikmah gitu. Bagaimana kemudian aku harus bisa hidup sendiri dengan 2 anak begitu kan dan tanpa didampingi oleh ayahnya. 4 tahun kan aku jalani. Makanya memang salah satu motivasi kuliah adalah bisa kumpul lagi sama keluarga. Paling tidak ya 3-4 tahun kan bisa barengan. Nah setelah itu kita belum bisa rencanakan lagi. Yang jelas setiap perjalanan itu pasti membawa hikmah gitu. Kalau impiannya ya itu tadi. Bagaimanapun juga namanya keluarga itu pengennya berkumpul dalam satu atap. Entah itu kapan dan gimana caranya nggak ngerti. Oke. Your dream is lovely. Impianmu sangat mulia sahabat. Oke, the last Mbak Ani. Kasih dong pesan-pesan motivasi buat pemirsa Hayatmu TV. Bagaimana agar kita struggle, punya mental yang kuat, dan terus semangat dalam menggapai kesuksesan di masa depan. Oke, jadi begini, kita dilahirkan itu sudah punya potensi. Kita juga punya kekuatan. Tetapi seringkali kemauan kita yang kemudian melemahkan itu semua. Jadi menurut saya satu yang harus dibangun adalah kemauan. Dan kemauan itu harus selalu dipupuk. Kenapa? Karena kemampuan itu tergantung pada kemauan. Kalau kita ada kemauan pasti kita dimampukan. Tapi kalau kemauan tidak ada, maka apapun kita pasti merasa tidak mampu. Jadi tetaplah bersyukur dalam kejayaan, bersabar dalam cobaan. Oke guys, quote terakhir yang paling penting untuk kita catat dalam obrolan sahabat kali ini adalah kalau punya kemauan pasti dimampukan. Bersyukur dalam kejayaan, bersabar dalam cobaan. Oke Mbak Ani, terima kasih sudah mau berbagi di acara ini. Semoga Mbak Ani dan keluarga selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Thank you very much guys for watching this episode of Obrolan Sahabat from Hayatmu TV. Saya Muhammad Akbar, salam bahagia, kaya, dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.